Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, diberkati dengan iman. Ada beberapa penting yang perlu kita ketahui dari mana sumber berkat. Allah yang kita sembah adalah Roh, maka Allah yang Roh itu tahu berkat untuk kita, apa yang kita butuhkan. Sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta, Allah sudah mengetahui apa yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi karena manusia adalah secara manusia debu tanah, keturunan Adam, kita selalu melihat berkat itu yang selalu ingin kita lihat, kita rasakan, dan kita raba. Jadi kita ingin menerima berkat itu secara nyata. Sehingga kita mengabaikan Allah yang Roh tersebut memberkati kita. Itu yang kedua, hari yang kita harus tahu, nanti penjelasannya. Ketiga, Allah menghendaki setiap keturunan Adam bahwa menanti dan melihat Yesus, yaitu yang diutus oleh Allah, dialah sumber berkat dan iman tersebut. Maka jika seseorang tidak mengerti hal-hal yang berkat yang dari sumbernya itu, mereka tidak bisa menerima berkat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita mengetahui dari nenek moyang kita, Adam adalah orang yang kudus. Kenapa Adam kita katakan orang yang kudus? Kita harus tahu Adam adalah yang memiliki roh yang khusus. Roh yang langsung dari Allah sumbernya. Allah menghembus roh kepada Adam, maka Adam adalah roh yang khusus dari Allah. Tapi roh yang khusus dari Allah ini terhimpit dan tergoda, sehingga ia tidak taat kepada Allah yang memberi roh yang khusus kudus tersebut. Bahkan dia mengikuti keinginan Hawa yang tergoda oleh iblis. Sehingga roh yang kudus dari Allah yang disebut Adam tersebut sehingga kehilangan nilai rohaninya. Sehingga kehilangan nilai rohaninya, atau sehingga ia tidak bisa berhubungan dengan Allah yang kudus tersebut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, roh kita keturunan Adam ini bukan dari Allah langsung, tapi roh kita seperti pohon labu yang dari Adam yang berdosa ini dari bumi menjalar. Jadi kita keturunan Adam, roh yang menjalar dari debu tanah, dan roh yang berdosa ini terus memenuhi seluruh isi bumi ini. Maka roh kita adalah roh yang dari Adam yang sudah berdosa, yang sudah cemar. Maka itu Allah mengatakan kamu harus melihat dan menantikan Yesus. Kenapa kita harus sebagai keturunan Adam menantikan Yesus dan melihat Yesus? Karena Yesus akan memberi rohnya lagi yang baru. Seperti pada saat Adam diberi roh khusus. Begitu juga kamu akan diberi roh khusus dari Yesus tersebut. Untuk itulah Allah mengatakan kamu harus menantikan Yesus yang akan memberi keselamatan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih, maka kenapa firman Tuhan mengatakan Roma 8 ayat 9 mengatakan, coba kita melihat Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kenapa Rasul Paulus mengatakan jika seorang tidak memiliki roh Kristus, engkau bukan milik Yesus, bukan milik Allah? Kenapa? Karena memang roh kita yang dari Adam yang berdosa tersebut. Hanya Adam yang roh dari Allah khusus, yang kudus. Tapi sudah kehilangan kekudusan Allah. Sudah kehilangan nilai-nilai rohani. Maka itu kita disuruh menunggu kedatangan anak Allah dan melihat
anak Allah dan anak Allah akan memberi hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita melihat Abraham ini adalah orang-orang yang khusus dipanggil. Dia menyuruh kita melihat imannya Abraham. Bapak, Ibu, ini bukan berarti iman kita dengan iman Abraham itu sama. Tapi dia mengatakan kita harus menteladani Abraham. Bapak, Ibu, coba kita melihat historis daripada keturunan Abraham secara jasmani dulu. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka pada saat keluar dari Mesir mereka adalah budak di Mesir. Mereka adalah budak Firaun. Dan pada saat mereka keluar dari Mesir, dikeluarkan oleh Allah, tujuannya apa? Allah menghendaki, Keluaran pasal 3 ayat 12 mengatakan tujuannya mereka dikeluarkan dari Mesir hanyalah untuk ibadah kepada Allah. Tetapi karena mereka belum mendapat cara ibadah yang berkenan, maka mereka sudah mempunyai keinginan untuk ibadah dengan cara mereka. Maka Keluaran pasal 32 kita melihat, maka mereka keinginan beribadah kepada Allah tersebut dengan cara pikiran kehendak mereka yang berdosa. Mereka akhirnya membangun lembu emas. Dengan lembu emas tersebutlah mereka memberi harta bendanya dan membuat lembu emas tersebut, mereka menari dan bernyanyi. Mereka berkatakan, Allah di tengah-tengah kita. Tetapi Allah tidak berkenan dengan cara ibadah mereka. Nah, maka itu kita melihat Keluaran pasal 32, Tuhan membinasakan 3.000 orang Israel yang ibadah dengan cara konsep mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Dan kita melihat perjalanan bangsa Israel ini sehingga mereka yang tidak taat tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sekalipun mereka adalah keturunan Abraham, mereka ini adalah orang Israel. Yang masuk di tanah perjanjian, kita bisa melihat di sana mereka terpecah menjadi dua. Ada yang disebut Raja Selatan dan Raja Utara. Raja Selatan yang disebut Kerajaan Yehuda, Kerajaan Utara yang disebut Kerajaan Israel. Dua ini yang selalu bertentangan, bahkan kita membaca Alkitab, sesama mereka perang dan perang kepada raja yang lain dan mereka perang kembali. Mereka tidak pernah akur dan sehingga kerajaan utara dibinasakan. Dan sedangkan kerajaan selatan mereka dibuang ke Babel. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, begitu mereka dibuang di Babel, baru mereka merindukan untuk ibadah di Yerusalem. Sehingga mereka menangis. Sehingga mereka dikembalikan. Mereka begitu merindukan untuk ibadah di Yerusalem sejak mereka jadi tawanan. Bapak, Ibu, hari-hari sekarang pun sebenarnya kita mengalami hal yang sama. Karena pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa ibadah di gereja. Sebenarnya betapa banyak orang merindukan untuk kembali seperti itu. Ini suatu gambaran. Ada suatu kerinduan untuk bersama berkumpul mereka untuk ibadah kudus. Nah, di sini kita melihat bagaimana setelah mereka kembali ke Yerusalem, tapi di Yerusalem bait Allah tersebut sudah menjadi puing-puing, ya, di mana sudah berantakan, tidak ada lagi puing-puing. Maka di situ dia mengatakan, waktu mereka ingin membangun bait Allah tersebut, dia mengatakan, jangan bangun rumahmu dulu. Marilah kita sungguh. Dan pada saat membangun bait Allah bukanlah sesuatu yang gampang pada masa itu. Banyak rintangan, halangan untuk membangun bait Allah. Tetapi Nehemia 4 ayat 14 sampai 20 mengatakan, mari kita berjuang, mari kita terus untuk mendirikan bait Allah ini. Hanya takut kepada Allah saja. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih,
pada saat mereka mempunyai satu prinsip yang demikian, hanya takut kepada Allah saja, maka mereka mulai berani membangun bait Allah. Sehingga Yerusalem tersebut bisa mulai dibangun kembali. Mereka sungguh bertobat, mereka sungguh kembali kepada Allah tersebut. Tetapi ada yang suku dari utara, kerajaan utara tersebut, mereka banyak yang tidak bisa kembali lagi. Kenapa demikian? Karena mereka banyak menghujat Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, dalam masa-masa seperti ini, pandemi ini, saya harap jemaat semuanya jangan terlalu banyak berkeluh kesah kepada Allah. Jangan ada sering berkata hujatan-hujatan yang tidak berkenan. Ya. Jika waktunya sudah tiba kita bisa berkumpul kembali, orang yang sering berkeluh kesah dan menghujat, mungkin mereka tidak bisa kembali lagi. Ya. Jadi bukan karena Allah tidak mengasihi mereka, tetapi mereka dengan perkataan seperti bangsa Israel yang berkeluh kesah, mereka yang selalu menghujat. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, ini contoh-contoh ini sudah ada di Alkitab. Nenek moyang kita yang Israel jasmani itu, maka kita tidak boleh lagi melakukan itu. Mari kita coba membaca Nehemia 5. Nehemia 5. Kita baca 3, 2 sama-sama. Juga aku kebaskan lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebaskan Allah dari rumahnya dan hasil lelapayannya. Demikianlah ia dikebaskan dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata, amin. Lalu memuji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, maka kita harus dengan tulus dan taat melakukan kehendak Allah. Jangan dengan berkeluh kesah dan hujatan-hujatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, dalam perjanjian baru pun Yesus mengatakan hal yang sama. Betapa hatiku rindu untuk mengumpulkan anak-anak Tuhan. Mari kita baca Matius 23. Matius 23 ayat 37 sampai 39. Ya, mari kita baca bersama-sama. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melemparinya dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk anak ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah ungkapan bagaimana mereka sebenarnya tidak rindu. Dalam situasi itu mereka kerinduannya tidak rindu. Mereka banyak berkeluh kesah, banyak penghujatan-hujatan. Sekalipun Yesus sangat merindukan mengumpulkan kembali. Untuk itulah kita jangan berkeluh kesah dan menghujat, menentang daripada pekerjaan Roh Kudus. Bapak, Ibu, di sini dia mengatakan iman kita dengan Abraham, kita harus seperti iman Abraham. Coba kita melihat, iman Abraham itu bukan dari hukum Taurat. Sebelum ada hukum Taurat, Abraham sudah beriman. Ya, sudah beriman. Iman Abraham itu apa? Hukum Taurat itu yang diberikan oleh Musa. Dan kalau kita mengatakan iman kita dari mana? Iman kita dari Yesus. Abraham, iman Abraham ini sebelum ada Yesus. Maka sebenarnya iman kita dengan iman Abraham itu berbeda. Berbeda. Tetapi dia mengatakan kamu harus seperti iman Abraham. Kalau begitu, apa yang perlu kita contoh iman yang seperti Abraham?
hari ini saya harap Bapak Ibu mendengar baik-baik. Iman Abraham itu kenapa harus yang dicontoh? Sedangkan iman kita berbeda dengan iman Abraham. Pengetahuan rohani kita dari perjanjian baru, kebenaran dari firman dari Yesus. Abraham dari perjanjian lama. Tetapi Galatia 3 ini Rasul Paulus menyuruhkan kita adalah iman yang mengalir dari Abraham. Berarti ada sesuatu yang perlu kita ketahui iman Abraham ini apa. Maka jika kita membaca perjanjian lama dengan penuh dengan dari mulai Kejadian pasal 12 dan seterusnya, apa yang disebut iman Abraham itu kita akan melihat beberapa poin. Beberapa yang sangat penting. Apa poin yang sangat penting itu? Di sini ada 4 poin. Apa 4 poin Abraham tersebut? Yaitu Abraham mempunyai sikap yang tulus. Sikap yang tulus, ya. 1, kedua, dia sangat taat kepada Allah. Taat, jadi dia tulus, dia taat. Dan apalagi imannya Abraham ini, dia adalah yang mempunyai mempersiapkan segala sesuatu kepada Allah itu secara mutlak. Kepada mutlak. Yang keempat, iman Abraham tersebut? Dia menyerahkan anaknya. Loh, kok apa hubungannya? Iman menyerahkan anaknya yaitu darah dagingnya. Darah dagingnya. Abraham itu menyerahkan Ishaknya itu yaitu darah dagingnya. Seluruh hartanya dan potensi kehidupannya itu ada kepada anaknya. Tapi anaknya inilah diserahkan kepada Tuhan, yaitu darah dagingnya. Maka Bapak Ibu, apa dari yang perlu kita sikapi daripada Abraham tersebut? Kita juga harus mengikuti bukan karena pengetahuan dari perjanjian baru, tetapi dari 4 sikap Abraham itu. Apa? Ketaatannya secara mutlak kepada firman Tuhan. Ketaatan yang sangat mutlak itu adalah ketaatan yang pasrah, ya. Artinya dia tidak mempertimbangkan pada saat diperintahkan kepada Allah, dia tidak mempertimbangkan untung rugi. Dia menyerahkan anaknya tersebut. Ini adalah ketaatan. Kedua, ketulusannya kepada Allah tersebut. Ia tidak mempertimbangkan, tidak bertanya kepada istri dan sebagainya. Apakah saya harus menyerah kepada anaknya? Sangat dia harus tulus. Dan dia mutlak memberikan apa yang ada pada dia, dia berikan. Dan keempat, anaknya itu adalah dari hasil doanya sekian lama, yaitu darah dagingnya. Darah dagingnya. Maka dia memberikan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, jika hari-hari sekarang kita telah mendapat pengetahuan firman, ya, kebenaran dari Yesus, tapi sikap 4 ini harus ada pada kita. 4 inilah yang harus ada pada kita, seperti iman Abraham. Iman apa? Yaitu tulus, taat, ya, mutlak, dan darah dan daging. Untuk itulah kita minum darah dan makan daging. Itu adalah ketulusan. Bapak Ibu, karena iman tersebutlah kita mendapat iman yang sama dari Abraham. Maka Abraham diberkati, maka kita pun mendapat berkat yang sama. Mari coba kita melihat Galatia 3. Kita kembali ke Galatia 3 tadi. Galatia 3. Dari ayat 7 sampai 9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Karena terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham
memberitakan Injil kepada Abraham. Apa yang diberitakan Injil kepada Abraham? Abraham menyerahkan darah dan dagingnya untuk Allah. Maka Bapak Ibu, itulah iman Abraham. Maka darah dan daging pada saat kita memberitakan Injil kepada seseorang, itulah memberitakan darah daging Yesus tersebut. Jadi inilah pada saat perjanjian baru ini, pada saat orang datang memberitakan Injil, apa yang diberitakan? Darah daging. Darah Yesus, daging Yesus. Maka imanmu sama dengan Abraham yang memberitakan Injil tersebut. Yang sudah Injil itu diberitakan kepada Abraham. Dan Abraham menyerahkan darah dan dagingnya. Begitu juga hari-hari sekarang. Jika engkau memberitakan darah dan daging Yesus, itulah orang pemberita Injil yang dari iman Abraham tersebut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dia mengatakan oleh karenanya bangsa akan diberkati. Maka orang yang diberkati itu pada saat orang menerima darah dan daging Yesus. Kenapa iman dikatakan bapak orang beriman? Pada saat dia menyerahkan darah dagingnya kepada Allah, maka dialah bapak orang yang beriman. Maka pada saat kau memberitakan darah dan daging Yesus kepada setiap orang, engkaulah orang yang beriman. Maka iman kita dengan iman Abraham itu sama. Sama-sama memberitakan darah dan daging. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita harus mengerti hari-hari sekarang ini apa yang Allah tuntut dari kita sebagai keturunan Abraham secara rohani, bukan secara jasmani. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman tersebut. Berarti iman kita dengan iman Abraham itu sama. Allah mengatakan apa? Allah sudah memberitakan Injil kepada Abraham. Maka Abraham menyerahkan darah dagingnya. Penuh dengan ketaatan, ketulusan, dan mutlak kepada Allah tersebut. Kamu memberitakan darah dan daging Yesus Kristus pada saat Injil. Dengan tulus, dengan taat, dengan mutlak. Engkau pun beriman. Iman kamu sama dengan iman Abraham tersebut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Karena apa? Keturunan Abraham yang sesungguhnya itu, yang ditunggu oleh firman Tuhan itu, yang ditunggu oleh Allah itu, bukan Ishak, tetapi Yesus tersebut. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Maka itulah kita melihat yang pertama, saya mengatakan, kita mengenal Allah adalah roh yang tidak kelihatan. Tapi kita harus tahu bahwa kita jangan meminta berkat yang secara jasmani yang kita bisa lihat, tapi yang tidak kelihatan tersebut. Dan poin yang ketiga apa? Kau tunggulah anak Allah tersebut. Kamu lihatlah anak Allah tersebut. Maka sebenarnya janji iman itu adalah berfokus kepada Yesus tersebut. Mari kita membaca Galatia 3 tadi ayat 16. Ayat 16-nya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu. Dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah maksud banyak orang. Tapi hanya satu orang kepada keturunanmu. Yaitu Kristus. Jadi yang ditunjukkan itu siapa? Maka kamu tunggulah janji daripada Yesus tersebut. Pada saat kau mendengar Yesus, pada saat kau menerima darah dan dagingnya, engkau adalah orang yang beriman sama seperti Abraham tersebut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ini sungguh memberkati roh jiwa kita jika kita mengerti berkat yang mengalir dari Abraham tersebut. Coba kita lihat lagi ayat 8 ini dengan teliti supaya kita lebih menangkap kehendak Allah. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Jadi kita ini bukan orang Yahudi karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Memberitakan Injil kepada Abraham. Berarti Abraham sudah diberitakan apa? Injil. Apa Injilnya itu? Yaitu menyerahkan anaknya tersebut. Darah dagingnya itu. Itulah hartanya. Oleh karena segala bangsa akan diberkati. Pada saat dia menyerahkan anaknya, Allah melihat imannya Abraham tersebut. Maka dia mengatakan engkau menjadi bapak orang yang beriman.
Pada saat engkau memberitakan Injil juga, engkau menceritakan darah dan daging Yesus, maka engkau adalah orang yang beriman. Sama seperti Abraham tersebut. Bapak Ibu, kita sangat bersyukur hari ini kita telah mendengar firman yang luar biasa. Sikap daripada Abraham tersebut dinilai Allah kebenaran karena sikap tersebut. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Tapi sikap tulusnya Abraham mutlak dan taat menyerahkan anaknya, yaitu darah dagingnya itu sikap itu dibenarkan oleh Allah. Sekalipun dia belum menerima kebenaran. Kita adalah orang-orang perjanjian baru, sudah mendengar kebenaran. Tapi sikapnya seperti Abraham tersebut, adakah pada diri kita? Itu yang Tuhan kehendaki pada kita. Jika kita punya sikap seperti tersebut, ada ketulusan dan ketaatan, dan juga memberitakan Injil darah daging Yesus, engkau adalah iman keturunan Abraham. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, inilah yang hari-hari sekarang ini secara mendasar iman kita juga adalah iman darah dan daging Yesus. Iman dan darah daging Yesus itu adalah menjadi kebenaran, menjadi kehidupan iman rohani kita. Untuk itulah tiap minggu kita ibadah, kenapa kita harus mendengar firman iman dan darah? Karena itulah kehidupan rohani kita. Kenapa? Karena Allah adalah warisan bagi kita. Allah itu adalah warisan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Abraham dia secara dunia, dia tidak mempunyai suatu prestasi menciptakan segala sesuatu benda-benda. Tetapi dia dipandang Allah yang sangat layak, dan dia menyerahkan segala sesuatu kepada Abraham secara harta duniawi. Harta duniawinya ini akan ditinggalkan kepada anaknya. Tetapi waktu Tuhan mengatakan serahkan anakmu, ia dengan tulus, taat, dan mutlak menyerahkan anaknya. Artinya apa? Segala apa yang ada padanya, dia akan serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah iman yang sangat tulus di hadapan Tuhan. Seolah-olah dia mengatakan, sebenarnya yang saya butuhkan yaitu Allah sendiri. Allah itulah warisan saya yang paling tertinggi di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita memiliki hikmat pengetahuan duniawi yang luar biasa, mempunyai talenta yang luar biasa, kita mempunyai harta benda yang banyak, segala sesuatu. Tapi kita harus tahu, kita harus mengikuti imannya Abraham. Apa? Warisan kita yang paling kita tinggikan dan harapkan itu Allah itu sendiri. Untuk itulah kita hari-hari sekarang jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Yesus menyertai kita selamanya. Amin.